声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽。声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽。声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽。声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽。声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，
阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥，我们又再一次见面啦！我是这一节课的主持人，莲花秋韵助教。 Amitofo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semua peserta pada malam ini. Pembawa acara kita malam ini adalah Dewa Shu Yin Chu Jiao. Dan acara kelas Dharma ini ditayangkan live di Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Dan seusai kelas juga akan ada tayangan ulangnya, yang semuanya terangkum di dalam channel YouTube Divisi Pendidikan True Buddha Indonesia, True Buddha di YouTube. Bagi yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan akan dirangkum oleh Mei Chu Jiao. 好，那今天的课程呢是生命礼仪的第一章弘 Dan 誓。 hari ini materi kita adalah ritual suka bagian ketiga dalam ritual kehidupan, yaitu konsep pernikahan bagi umat rumah tangga. Dan pengajar kita juga masih sama, yaitu Lien Fei Sangse. Dan seusai kelas, Lien Fei Sangse juga akan menjawab semua pertanyaan yang telah Anda ajukan. Tetapi ingat, jika ingin menanyakan pertanyaan, semua pertanyaan harus berhubungan dengan materi kelas hari ini, baik melalui Zoom, YouTube, maupun Facebook. Semua boleh dituliskan pertanyaannya. Pertanyaan kalian semua akan dirangkum dan akan dijelaskan oleh Acarya. Selain itu, pada tahun ini, kita juga telah membuat grup WhatsApp. Isinya adalah media interaksi di sesama peserta. Jadi di sana kita boleh menuliskan pengalaman belajar kita maupun pertanyaan terkait dengan materi kelas yang sedang berlangsung. 好，那在这个留言区 Zoom 上面的留言区呢，我就会发上来。好，那在这里呢，也特别呼吁同门，大 Link 家 WhatsApp juga sudah diposting di grup, link grup WhatsApp juga sudah diposting di kolom chat. Jadi bisa ikut ya. Bagi yang bersedia untuk ikut di dalam grup interaksi, di dalam WhatsApp juga tinggal klik dan join. 好，那现在呢，稍微考一考大家哦。上一节课，莲飞上师为我们讲解了第二节。 Pembawa acara Chu Yin Chu Jiao ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya saat minggu lalu materi kelas adalah terkait bagaimana memilih hari baik. Apakah hal yang harus diperhatikan dalam memilih hari yang baik itu? Apakah kalian bisa menjawabnya? Poin yang penting dalam memilih hari. Boleh mengetiknya di kolom chat. Sambil menunggu kalian menjawab di kolom chat, maka pembawa acara akan menyapa beberapa peserta. Dan acara Lien Fei juga sudah join. Lalu mentor kita Lien Hua Ichai Jiangsi, penerjemah kita hari ini Lien Hua Ichai Chu Jiao dan juga Lien Hua Pei Fen Chu Jiao. Dan juga Se Lien Ru Jiao So Se Dharmacarya Se Lien Ru. Lalu mentor kita yang satu lagi yaitu Mei Chu Jiao, Lien Hua Xiao Xiang Chu Jiao, dan juga beberapa Seshung Sejie lainnya. Seshung Sejie boleh mengganti nama ID kalian dengan nama dan juga kota atau menuliskan Indonesia. Dan juga boleh membuka
kamera supaya kita bisa saling mengenal ya. Nama kita juga diganti Lianhua XXX atau Padma, boleh juga Padma. Jadi kira-kira minggu lalu materi apa yang penting dalam memilih hari itu, poin apa yang penting? Ada yang menjawab harus melihat hari baik dan juga hari jelek. Pada hari itu apa saja yang bagus, apa saja yang tidak bagus. Di Zoom boleh menuliskan jawaban di kolom chat, begitu pula dengan Facebook dan YouTube. Juga boleh menulis di kolom komen. Hari ini materi kelas kita masih dibawakan oleh Acarya Lian Fei. Dan topiknya bagaimana membina pernikahan di antara suami istri. Dan juga kiat membina pernikahan yang baik. Dan di akhir materi juga akan diberikan ritus singkat bagaimana pemberkatan pernikahan dalam Chen Fo Chung. Seusai kelas, kalian juga boleh menuliskan pengalaman belajar kalian di dalam grup WhatsApp. Jadi selama pelajaran boleh membuat catatan. Sehingga kita bisa membagikan apa yang telah kita peroleh hikmah atau kesan dari kelas ini. Saat ini waktu kita telah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kelas ini resmi kita mulai. Marilah kita bersama-sama beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mahamulacarya Lin Shen, kepada para guru silsilah Chen Fo Chung, kepada para Buddha, Dharma, dan Sangha, serta para Buddha, kepada Sang Triratna di altar mandala. Marilah membentuk mudra, Padma Kumara, dan berapal mantra pendek. Om Kulu Lin Shen Siti Hom, 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 Om Kulu Lin Shen Siti Hom. Amitofo. Yang terhormat pengajar kita Acarya Lian Fei, kepada Ketua TBF Acarya Lianhua Chengju, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lianhe, Ketua Divisi Humas Acarya Lianjia, Ketua Divisi Publikasi Acarya Lianyue, kepada para Acarya Dharmacarya, Biksu, Biksuni, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, serta para umat sekalian. Selamat datang dalam kelas kita. Materi pertama, bagian pertama adalah bagian yang minggu lalu kita pelajari adalah bagaimana memilih hari yang baik, dan hari ini topik kita adalah konsep pernikahan bagi umat berumah tangga. Marilah kita memberikan tepuk tangan kepada Acarya Lian Fei dengan mengetikkan 666 di kolom chat. Marilah kita sambut Acarya Lian Fei. Pertama-tama, marilah kita semua beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mahamulacarya Lin Shen. Setulus hati kita menghormati para guru silsilah Chen Fo Chung, para Buddha Bodhisattva, Buddha, Dharma, dan Sangha di altar mandala, yang telah memberkati kita sehingga kelas kita hari ini berlangsung dengan lancar dan menggala. Om Kulu Lin Shen Siti Hom. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Lianhua Chengju, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lianhe, kepada Ketua Divisi Publikasi Acarya Lianyue, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lianjia, kepada para Acarya Dharmacarya, Biksu, Biksuni, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, kepada Sesiong Suci sekalian, Sarwa Manggala, Amitofo. Selamat malam juga saya ucapkan kepada pembawa acara kita, yaitu Lianhua Chu Yin Chu Jiao, kepada penerjemah Lianhua Icha Chu Jiao dan Lianhua Pei Fen Chu Jiao. Hari ini kita memasuki bagian ketiga dalam ritual suka, yaitu konsep pernikahan
bagi umat rumah tangga. Marilah kita mulai, kita lihat dulu konsep pernikahan dalam Buddhisme. Pernikahan merupakan kepastian dan penerimaan akan tanggung jawab dan tugas. Begitu memutuskan untuk menikah, maka kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita dan menggunakan kebijaksanaan dan membina rumah tangga. Jadi pernikahan itu bukan hanya hidup bersama, bukan sesederhana itu saja, tetapi juga berbagi tanggung jawab. Dalam Buddhisme, umat Buddha dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah para biksu biksuni, yang kedua adalah umat rumah tangga. Kaum biksu memiliki tujuan utama menolong diri sendiri dan orang lain, sedangkan umat rumah tangga melatih diri di rumah, tetapi sama-sama dapat mencapai keberhasilan. Pernikahan adalah upaya bersama kedua pihak untuk membangun kehidupan yang indah. Baik suami maupun istri harus melakukan tugasnya dengan baik. Jadi, semua harus bisa paham. Jadi, jika saling memahami, maka tidak akan ada kesalahpahaman lagi. Kita juga tahu bahwa Sang Buddha Sakyamuni sangat menghargai dan menaruh perhatian pada aspek kehidupan rumah tangga para insan. Sang Buddha menekankan aturan berinteraksi yang harmonis di antara suami istri. Menurut Sang Buddha, umat berumah tangga merupakan fondasi agama Buddha. Semasa Sang Buddha membabarkan Dharma, banyak umat berumah tangga yang datang mendengarkan pembabaran Dharma dan bersarana. Oleh sebab itu, Sang Buddha bersabda bahwa dalam pelatihan diri, seorang umat berumah tangga harus memahami 4 macam Dharma. Apakah itu? Keempat macam Dharma ini tercatat dalam Sutra Mahaparinibbana, yaitu sutra yang dibabarkan Sang Buddha menjelang parinibbana. Isinya adalah, bagi umat rumah tangga ada 4 macam dharma yang wajib ditekuni. Pertama, menghormati orang tua. Sepenuh hati berbakti dan merawat orang tua. Yang kedua, senantiasa menggunakan kebajikan dalam membimbing istri. Yang ketiga, mengasihi bawahan dan kaum yang hidup dalam kekurangan. Yang keempat, mendekati acarya sejati dan menjauhi orang jahat. Apabila kalian senantiasa mengamalkan keempat dharma ini, maka dalam kehidupan sekarang Anda akan dihormati dan dicintai. Dan pada kehidupan mendatang pun akan senantiasa berada dalam lingkungan yang bajik. Cuplikan sutra ini memang menggunakan bahasa yang lebih sederhana, yang lebih awam, jadi pasti kalian semua juga bisa paham. Salah satunya tadi yang telah disebutkan adalah bagaimana membimbing istri. Sang Buddha mengajarkan bahwa seorang suami harus memiliki perilaku moral yang dapat menjadi panutan bagi istri dan anak-anak, sepenuhnya menjalankan tugas sebagai suami dan ayah. Kita semua tahu bahwa Sang Buddha sangat welas asih dan sangat menaruh perhatian kepada kehidupan rumah tangga para siswanya. Jadi semua sutra itu memiliki kisah asal mula munculnya sutra tersebut. Jadi dalam sutra Singalowada mencatat dengan lebih mendetail bahwa seorang suami harus melakukan 5 hal sebagai bentuk penghormatan dan kasih bagi istrinya. Sedangkan istri harus melakukan 13 hal sebagai penghormatan dan kepatuhan kepada suami. Apakah 5 hal yang harus dilakukan oleh suami bagi istrinya? Yang pertama, perlakuan hormat. Suami harus senantiasa mengingat dengan hati yang penuh kasih bahwa istrinya telah melahirkan anak-anak mereka, serta bersusah payah mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Kita juga sering mendengar bagaimana Mahaguru sering memuji Gurudara atau semu. Dan setiap malam, Mahaguru juga bisa memberikan abhiseka, memberikan adistana pemberkatan kepada Gurudara, bahkan juga menyelimuti beliau. Jadi sungguh menyayangi beliau. Yang kedua, penghormatan tanpa celah.
Suami harus menghormati istri dan tidak boleh meremehkannya, saling menghormati dan saling mencintai. Yang ketiga, kecukupan sandang pangan. Suami harus senantiasa mencukupi kebutuhan hidup istrinya. Yang keempat, keagungan penampilan. Suami harus menyediakan busana dan aksesorisnya supaya istrinya dapat berpenampilan rapi dan cantik. Saya ingat saat masih muda, ada sebuah karya yang saya sukai, yaitu tentang seorang seniman Taiwan yang bernama Luo Lan. Ia banyak menulis karya tulis yang sangat bagus, terutama dari pengalamannya sendiri. Ia pernah menulis tentang suaminya itu seorang wartawan. Saat mereka akan menikah, calon suaminya ini mengajak Luo Lan pergi berjalan-jalan dan mengajaknya berbelanja. Mereka berdua sama-sama berimigrasi dari dataran Tiongkok ke Taiwan. Setelah berjalan-jalan cukup lama, Luo Lan hanya memilih satu barang saja, yaitu parfum. Beliau sangat suka parfum. Jadi lihat, sebelum menikah pun calon suaminya sudah sangat menyayangi istrinya. Dan sepanjang masa pernikahan mereka juga saling menyayangi dan pernikahannya sangat bahagia. Jadi seorang suami harus bisa menyediakan busana dan aksesorisnya bagi istri. Yang kelima, kepercayaan. Suami harus mempercayakan urusan keuangan dalam rumah tangga dan sejenisnya kepada istri. Ini juga merupakan bentuk kepercayaan suami kepada istri. Sementara itu, seorang istri harus melakukan 13 hal berikut sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan kepada suaminya. Yang pertama, cinta kasih dan penghormatan. Seorang istri harus menghormati dan mengasihi suami. Di Tiongkok, ada seorang penulis yang terkenal. Dia juga seorang filsuf. Ia pernah menulis sebuah karya, judulnya Kami Bertiga. Saat membaca kisahnya, kita bisa ikut merasakan bagaimana indahnya kehidupan dia. Suaminya juga seorang penulis. Dan kehidupan mereka, rumah tangganya sangat harmonis. Jadi penulis ini sangat menyayangi dan menghormati suaminya. Penulis ini bernama Yang Jiang. Suatu hari ia pergi ke rumah sakit untuk melahirkan. Ia melahirkan seorang anak perempuan. Saat sedang berada di kamar bersalin, suaminya pergi ke rumah sakit dan berkata, "Aduh gawat, saya tidak sengaja menumpahkan tinta sehingga meja dan taplaknya itu semua kotor." Dan istrinya hanya berkata, "Oh, tidak apa-apa, nanti setelah pulang saya akan bersihkan." Jadi istrinya ini sangat sabar dan sangat menyayangi suaminya. Ia juga sangat menghormati suaminya. Yang kedua, persembahan. Istri harus menyiapkan makanan dan pakaian bagi suami. Nah, di sini kita juga sangat
sangat memuji Semu atau guru darah kita yang sangat telaten dalam melayani Maha Guru, mempersiapkan semua kebutuhannya. Satu hari pun tidak ada cuti yang ia ambil. Yang ketiga, pikiran bajik. Istri harus memahami jeripaya suami dalam mencari nafkah. Yang keempat, pelayanan. Istri harus rajin mengerjakan tugas rumah tangga dan merawat rumah. Ini mudah kita pahami ya. Yang kelima, hubungan baik dengan kerabat. Istri harus dapat menangani hubungan dalam keluarga dan kerabat dengan baik agar keluarganya dapat hidup harmonis. Yang keenam, respek kepada orang tua. Istri harus menghormati dan memperlakukan orang tua suami dengan sepantasnya sebagai bentuk bakti. Saya pribadi selama ini telah melakukan banyak upacara pemberkatan pernikahan bagi para umat. Setiap kali saya memberikan wejangan, saya selalu mengingatkan satu hal, yaitu di atas semua kebajikan yang terutama adalah berbakti kepada orang tua. Jadi saya mengatakan, mengingatkan lagi bahwa mulai hari ini, orang tua pengantin pria juga merupakan orang tua pengantin wanita, demikian pula sebaliknya. Jadi harus sama-sama dihormati, sama-sama berbakti. Biasanya saat saya mengatakan hal itu, kedua pasang orang tua juga pasti mengangguk-angguk setuju. Lalu yang ketujuh, kasih sayang saat bepergian. Saat orang tua dari suami bepergian, istri harus bisa merawat dan melindungi mereka sebagai bentuk kasih. Yang kedelapan, kejujuran. Istri harus memperhatikan ucapannya, harus jujur tanpa dusta. Yang kesembilan, penerimaan. Istri harus menyambut tamu dengan ramah dan tulus. Ada seorang penulis wanita yang juga saya kagumi dari Taiwan yang bernama Qu Jin. Salah satu bukunya judulnya adalah Pohon Bodhi Sang Ibu, Muqin de Puti Su. Salah satu artikel di dalamnya menulis tentang bagaimana ia memuji dari ibunya, bagaimana kebijakan ibunya. Saat ia menulis pada saat itu, bagaimana ibunya bisa menghormati para tamu. Pada saat festival Tuan Wu, di rumahnya kedatangan banyak sekali pengemis. Dan ibunya dengan sabar meladeni para pengemis itu dan membagikan bakcang. Jadi tidak hanya tamu, bahkan pengemis datang pun tetap dilayani dengan penuh hormat oleh ibunya. Yang ke-10, pujian. Istri harus memuji tamu dengan penuh sukacita agar tamu merasa seakan pulang ke rumahnya sendiri. Yang ke-11, penyediaan tempat. Istri harus membersihkan rumah bagi tamu sebagai bentuk penghormatan. Yang ke-12, jamuan. Istri harus menyediakan makanan yang bersih dan lezat bagi tamu. Terkait poin ini, saya ingat penulis yang bernama San Mao. Ia pernah menulis tentang kisah Sahara Kusu. Salah satu artikelnya adalah Samo Chong de Van Pei, nyanyian di Gurun Sahara, di padang pasir. Jadi menceritakan tentang kisah suami istri di padang pasir. Dan di padang pasir itu rumah berjarak sangat jauh satu sama lain. Pada suatu hari, suaminya berkata, bosnya dari Spanyol akan datang, suami istri datang ke rumah mereka.
Jadi San Mao pun diminta untuk menyediakan masakan. Lalu San Mao berkata, di rumah tidak ada bahan masak apapun. Lalu bosnya itu berkata ingin makan masakan tumisan bambu dan jamur. Dan San Mao ini berusaha untuk tidak mengecewakan suaminya. Dan ia pun memasak masakan jamur dan rebung itu. Dan pada saat itu suaminya bertanya, dari mana kamu bisa dapat rebung ini? Katanya, sebenarnya itu labu kuning, tapi saya masak variasi. Jadi istrinya ini sangat pintar. Ia ngerti bagaimana harus bisa menyenangkan tamu. Yang ke-13, persembahan bagi Sangha. Istri harus paham melakukan persembahan bagi para biksu, menebar benih di ladang berkah. Kita juga pernah membaca di dalam Sutra Siti Garba, Putri Brahmana, dan juga di dalam Kitab Pertobatan Kaisar Liang, yaitu salah satu ratunya atau dari Liang Wuti itu memiliki nasib yang sangat mengenaskan. Jadi seorang istri harus paham bagaimana memberikan persembahan bagi biksu. Jadi itu menebar benih di ladang berkah. Jadi penulis-penulis yang telah saya sebutkan tadi, mereka semua sangat piawai dalam menulis karyanya. Dan mereka pun memiliki sifat yang sangat baik. Mereka pun sangat panjang umur. Jadi ada yang usianya 85 sampai 90-an tahun. Ada seorang penulis Indonesia saya juga suka namanya N. Hadini, usianya 80-an tahun. Penulis di Tiongkok juga banyak yang berusia panjang, 86 tahun, 90-an. Jadi para penulis yang biasanya menulis kisah yang bijak ini, mereka juga panjang usia. Saya yakin sekali Mula Carya kita yang telah menuliskan begitu banyak buku yang penuh dengan kebajikan pasti akan sangat panjang usia. Pembahasan di atas menunjukkan pentingnya pernikahan dalam agama Buddha, sekaligus menekankan bahwa suami istri wajib menghormati dan mengasihi. Wajib saling menghormati dan mengasihi. Dengan adanya keluarga yang harmonis, barulah dapat menciptakan masyarakat yang bahagia, serta menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat yang dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Bagian selanjutnya menurut saya sangat penting. Coba kita dengarkan bagaimana nasihat Dharma Raja Lien Sheng dalam membina rumah tangga. Dharma Raja Lien Sheng berkata, dalam kehidupan ini semua hal terjadi karena nidana, bukanlah kebetulan. Pernikahan juga bukan hal yang asal-asalan saja. Pernikahan terjadi karena adanya nidana yang terjalin pada kehidupan lampau. Entah nidana baik ataupun buruk, semuanya telah diatur sedemikian rupa. Saat kita memutuskan untuk menikah, kita memutuskan untuk hidup bersama pasangan kita. Berarti kita telah mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Semua orang pasti berharap memiliki pernikahan yang bahagia. Tetapi untuk mewujudkannya, kedua belah pihak harus berkorban. Setiap kali saya melakukan pemberkatan nikah, saya selalu ingat untuk melakukan limpahan jasa bagi kedua mempelai supaya mereka bisa berhasil dalam membina rumah tangga Buddhis yang bahagia. Seorang siswa Buddha tidak perlu khawatir akan hal ini, meskipun Buddha Dharma sedalam samudra dan seluas angkasa. Tetapi Buddha Dharma ada demi manusia. Buddha Dharma hadir dalam kehidupan, menanti insan untuk menyadarinya. 这个经营婚姻的秘诀
Ada kiat dalam membina pernikahan yang diajarkan oleh Dharma Raja Linseng. Dharma Raja menggunakan Prajna Buddha Dharma dalam menuntun insan dan Maitri Karuna Buddha Dharma dalam menolong insan agar para umat rumah tangga dapat memahami kebenaran sejati dan Buddha Dharma sekaligus memahami bagaimana membina rumah tangga yang tepat. Bagaimana melatih kesabaran terhadap pasangan. Salah satu butir sat paramita adalah santi paramita atau kesabaran. Dalam membina rumah tangga, kedua pihak harus memahami prinsip kesabaran. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak boleh hanya melihat kekurangan pasangan kita dan merasa tidak puas karenanya. Perasaan tidak puas ini mudah memicu perselisihan, dan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan banyak perasaan terluka dan penderitaan dalam menjalaninya. Bersabar bukan berarti menekan perasaan, bukan berarti memendam kesalahan pasangan kita di dalam hati, karena hal ini suatu saat akan menimbulkan ledakan emosi yang dampaknya akan sangat menyulitkan. Kesabaran yang diajarkan Dharma Raja Linseng adalah upaya menembusi semua permasalahan, memandang ada masalah menjadi tiada masalah. Saat suami istri berbeda pendapat, maka tidak boleh marah dan mengamuk, melainkan harus berdiskusi dengan tenang. Jadi keduanya harus bisa diskusi dengan baik. Sepertinya 2 hari yang lalu ya, ada seorang Secie yang berkata kepada saya, Sangse, saya sudah tidak tahan lagi dengan suami saya. Jadi saya sudah menahannya sekian lama. Jadi saya berkata kepadanya, sebelum Anda mengamuk, coba Anda tarik nafas dalam-dalam dulu. Dengan demikian, Anda akan merasa lebih tenang. Rumah tangga yang bahagia membutuhkan upaya bersama untuk mewujudkannya. Saat terjadi perbedaan pendapat, maka salah satu pihak harus mengalah, harus bersabar. Suami istri harus belajar saling mengayomi dan saling mengalah. Jika keduanya bersikeras, maka akan terjadi benturan. Oleh sebab itu, sadaka harus memahami santi paramita atau kesabaran. Barulah dapat mencapai keberhasilan bawana. Barulah dapat memiliki rumah tangga yang bahagia. Jadi ini diajar prajna atau kebijaksanaan dari Mulacarya Linseng yang mengajarkan kita tentang kesabaran. Selanjutnya, Dharma Raja Linseng berharap semua pasangan suami istri bisa mengubah kemelekatan menjadi alamiah. Dharma Raja Linseng sering mengajarkan bahwa kebenaran sejati tentang semesta ini adalah anicca atau ketidakkekalan. Tentu saja tidak ada hal yang abadi. Demikian halnya dengan pernikahan. Kita tidak dapat berharap pasangan kita tetap mencintai kita seperti dulu, selamanya tidak berubah, karena hal ini juga merupakan bentuk kemelekatan. Begitu terperangkap dalam kemelekatan, maka kehidupan akan menjadi penuh penderitaan. Bagaimana caranya membuat kehidupan pernikahan jadi menyenangkan? Sesungguhnya dalam pernikahan, kita dapat menumbuhkan jalinan perasaan yang berbeda, misalnya terkait hobi dan selera musik yang sama. Maka kemelekatan akan cinta dapat diubah menjadi bentuk jalinan perasaan yang berbeda, sehingga hubungan suami istri dapat langgeng, terhindar dari kehidupan yang monoton dan penuh kemelekatan akan hal-hal lainnya. Sebab dalam kehidupan nyata,
Bisa terjadi konflik atau permasalahan di antara suami istri. Bagaimana bisa timbul? Karena dalam kehidupan nyata, hubungan suami istri dapat diwarnai oleh kecurigaan, kekhawatiran akan kehadiran pihak yang berebut pasangan kita, kekhawatiran akan berkurangnya cinta dari pasangan kita, dan sebagainya. Kekhawatiran ini menimbulkan kerisauan. Kerisauan ini merupakan awal dari penderitaan. Kemelekatan terjadi saat kita terperangkap dalam kondisi ini. Pada saat seperti ini, kita harus mengingat ajaran Dharma Raja Linsen bahwa kehidupan ini tidaklah kekal, tidak ada orang ataupun hal yang selamanya ada. Sama sekali tidak ada orang ataupun hal yang sungguh-sungguh milik kita. Semuanya terjadi karena nidana dan lenyap karena nidana. Ini merupakan hal yang alamiah. Jika dapat sungguh-sungguh memahami kebenaran sejati ini, maka kita tidak akan mengalami kerisauan. Ubahlah kemelekatan menjadi hal alamiah, maka kehidupan kita akan menjadi damai, pernikahan kita akan menjadi harmonis. Saya ingat belasan tahun yang lalu, pada saat saya membabarkan Dharma ke Samarinda, begitu tiba di bandara, saat itu masih zamannya membaca koran ya, kalau sekarang sudah jarang. Jadi begitu tiba di bandara, banyak orang yang kaget dengan berita yang tayang di koran pada saat itu. Jadi ada pasangan suami istri yang bertengkar, saling menyakiti karena pihak ketiga. Jadi ada seorang istri yang merasa ia curiga suaminya sudah tidak lagi mencintainya. Jadi ia berantem dengan suaminya. Semakin ia ribut, suaminya semakin jengkel. Dan ternyata benar kecurigaan sang istri. Sang suami ada wanita lain di luar. Dan wanita lain itu adalah sahabat baik dari suaminya. Jadi mereka itu biasanya karena teman baik, jadi saling paham kapan waktunya pergi berbelanja. Jadi bisa kejadian ketemuan di luar. Dan ternyata istrinya memergoki benar suaminya memiliki wanita lain. Jadi saat itu mereka pun membawa bensin. Jadi mereka berantem, lalu membawa itu dan saling menyakiti. Dan setelah menyiram bensin itu, mereka pun mengeluarkan korek gas dan membakar satu sama lain. Jadi begitu apinya dinyalakan, jangankan membakar lawannya, diri sendiri pun sudah ikut terbakar. Dan orang di sekelilingnya yang melihat juga tidak sanggup menolong mereka, sungguh menyedihkan. Akhirnya keduanya dibawa ke rumah sakit dan luka bakarnya 70% sudah tidak tertolong lagi. Dan keduanya juga tinggal di rumah sakit yang sama, di ranjang yang sebelahan. Dan sampai akhirnya pihak laki-laki itu sama sekali tidak muncul. Jadi kedua wanita ini saling membakar dan mengalami luka bakar demi laki-laki itu. Tetapi laki-laki itu sama sekali tidak muncul. Jadi
dalam pernikahan, kita harus punya perhitungan. Seperti tangan yang menggenggam pasir, semakin kita kencangkan menggenggamnya, pasir itu akan tumpah, akan mengalir keluar dari tangan. Semakin kencang Anda menggenggam, semakin cepat pasir itu tumpah dari tangan. Justru kita harus bisa tahu kapan kita harus bisa melepaskannya. Jadi tangan mengendurkan genggaman, maka pasir itu akan tetap di tangan kita. Bagaimana membina rumah tangga Zhenfo? Buddha Dharma memiliki aspek duniawi dan non-duniawi. Sadaka berumah tangga juga dapat mencapai keberhasilan bawana. Sesungguhnya dapat menjadi satu keluarga merupakan seutas jalinan nidana yang tak terbayangkan. Jika satu keluarga dapat bersama-sama bersarana di Cempoco dan bersama-sama melatih diri, tiada hal yang lebih baik lagi. Sutra Avatamsaka berbunyi, meski berumah tangga tidak melupakan bodhicitta. Maknanya adalah saat bersama istri dan anak, seorang sadaka tetap tidak melupakan niat menolong insan dan mencapai pembebasan sejati. Jadi jangan lupa sadhana, bawana, melatih diri. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memandang remeh. Tidak harus menuntut semua orang menjadi biksu. Apabila sebuah keluarga dapat memahami prajna Buddha Dharma, dapat memahami ajaran Dharma Raja Liansheng, tidak lagi melekat, mampu bersabar, memahami kebenaran sejati akan semesta, mampu membina rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran Buddha, bersama-sama menaati sila, bersadana, mencapai pembebasan sejati dan keberhasilan. Ini merupakan sebuah kesuksesan yang dapat membawa keluarga tersebut terbebas dari penderitaan dan memperoleh ketentraman batin. Jadi antara suami istri, aturan yang paling utama adalah saling mendukung pelatihan diri supaya bisa bersama-sama melatih diri dan mencapai keberhasilan. Jadi bagaimana kiat membina rumah tangga itu sudah dibabarkan oleh Dharma Raja Liansheng. Dan saya juga mengutip artikel dari Mulacarya Liansheng, buku ke-80, Raja di Raja Buddha. Bab ke-13. Buku ini adalah salah satu buku favorit saya. Bab 13, konsep pernikahan bagi yang tercerahkan. Ada yang bertanya kepada saya perihal pernikahan. Saya menjawab, jodoh semata. Sadaka Chenfo yang memiliki pernikahan yang bahagia berarti mendapat rekan dharma yang bajik, layak diberi ucapan selamat. Sadaka Chenfo yang memiliki pernikahan yang tidak bahagia berarti berkumpulnya nidana buruk. Ini merupakan kesempatan melatih santi paramita atau kesabaran, juga layak diberi ucapan selamat. Sadaka Chenfo yang melajang, tidak menikah, berarti tidak baik dan juga tidak buruk. Melatih diri sendiri, mendapatkan manfaatnya sendiri, ia juga layak diberi ucapan selamat. Jadi semuanya layak diberi ucapan selamat. Perihal pernikahan, janganlah menyalahkan langit maupun orang lain. Sesungguhnya orang yang memiliki penalaran yang baik akan paham. Menanam kacang akan memanen kacang, menanam ubi akan memanen ubi. Jika dapat memiliki pernikahan yang bahagia, tentu merupakan buah karma yang terbaik. Berharap dapat memiliki pasangan yang saling mencintai, ini merupakan hal yang paling membahagiakan sebagai seorang manusia. Jika memiliki pernikahan yang tidak bahagia, layaknya air dan api neraka yang saling berlawanan. Jika mampu memahami buah karma, secepatnya memulai pelatihan diri agar dapat terbebaskan. Ini merupakan hal yang harus lekas disadari sebagai seorang manusia. Jika tidak memiliki jodoh pernikahan, menerima kenyataan dengan perasaan datar, tidak ada pasangan hidup maupun anak yang membebani, sungguh kondisi ideal untuk melatih diri.
Tiada yang perlu dikhawatirkan atau ditakutkan. Jika mampu melatih diri dan memperoleh kebahagiaan, saat pikiran terbuka berarti telah mencapai tahap arahat. Jika telah berpikiran terbuka, maka pernikahan justru merupakan belenggu perbudakan. Tiada pernikahan justru merupakan kebebasan tanpa pengikat. Pernikahan adalah duka. Tiada pernikahan, hidup akan lebih bahagia. Pernikahan merupakan sebuah lingkaran kecil dalam kehidupan manusia. Lingkaran ini bermula dari nidana. Jika nidana ada, maka lingkaran ini ada. Jika nidana tiada, lingkaran pun terputus. Lingkaran ini juga ibarat gelembung udara, sangat mudah pecah. Lebih baik berada dalam lingkaran ini, atau lebih baik lingkaran ini terputus, atau lebih baik tiada lingkaran. Sesungguhnya ini merupakan hal yang tidak dapat diketahui dengan pasti. Bisa jadi tiada lingkaran malah paling membahagiakan. Namun, karena nidana, seringkali kita tidak dapat mengendalikannya. Semuanya disebabkan oleh satu hal, nidana. Pernikahan berarti keluarga, itu merupakan lingkaran kecil. Tiada pernikahan berarti langit dan bumi menjadi keluarga. Ini adalah lingkaran besar. Kita bebas berkelana. Jadi jika ada konflik antara suami istri, boleh membuka lagi artikel ini. Raja di Raja Buddha, konsep pernikahan di mata orang yang tercerahkan. Semoga bisa membuka batin dan pikiran Anda. Jadi memang kalau belum ada masalah, terkadang kita bisa merasa, wah, yang dikatakan oleh Ma Guru sangat bagus, betul-betul masuk akal, betul-betul sesuai logika. Tetapi kadang saat kita sungguh-sungguh mengalaminya dan api emosi bergejolak, kita mungkin susah untuk memahaminya. Jadi boleh membaca ulang artikel ini supaya kita bisa lebih paham dan bisa lebih sabar. Banyak siswa Cheng Fo-chung yang bisa mendapatkan pemberkatan nikah yang dipimpin oleh Mulacarya Lien Sheng. Mereka sungguh bahagia, sungguh beruntung. Tetapi di Indonesia misalnya Cuciao Feni, Cuciao Ferdi, Jiang Tasimun, pernikahannya saya yang memimpin pemberkatan pernikahan. Jadi yang penting bisa mendapatkan pemberkatan pernikahan di Wihara Cheng Fo Chung, maka sangatlah beruntung. Cheng Fo Chung merupakan ajaran para Tathagata. Dalam pembabaran Dharma Cheng Fo Chung terdapat metode duniawi dan non-duniawi. Metode duniawi menggunakan Buddha Dharma dalam mengajar insan agar mampu melenyapkan kerisauan hidup serta mewujudkan harapan para insan. Misalnya menyembuhkan penyakit, mendapatkan keturunan, memiliki pernikahan atau rumah tangga yang bahagia, dan lain-lain. Yang dapat menjadi fondasi dalam melatih metode non-duniawi agar dapat mencapai pembebasan dan mencapai kebudayaan. Upacara pemberkatan pernikahan dapat dikatakan sebagai salah satu metode untuk mewujudkan harapan para insan agar dapat timbul perasaan sukacita dalam menerima ajaran para Tathagata. Hal ini merupakan metode duniawi. Berikut ini adalah ritus pemberkatan pernikahan secara sederhana yang dilakukan oleh Acarya Cheng Fo Chung bagi pasangan dalam Dharma. Pernah juga dalam upacara pernikahan, ada mempelai yang ingin memohon pemberkatan. Dan ketua wihara bertanya kepada Acarya, bagaimana ini karena tidak ada yang bisa melakukan pemberkatannya. Dan apa boleh saya membuat sertifikat pemberkatan? Lalu surat ini akan dibawa ke ke
bagian administrasi pemerintahan untuk memohon sertifikat pernikahan yang resmi. Odis Penduk Dinas Kependudukan. Jadi saya berkata kepadanya, sebenarnya jika bisa mendapatkan bisa melakukan ritus pemberkatan pernikahan di wihara itu sangat beruntung. Jadi mengapa mempelai ini tidak mau melakukannya dan hanya mau meminta suratnya saja? Jadi selama ini saya juga tidak mau melakukan hal seperti itu. Saya tetap meminta mereka meluangkan waktu dan kita harus melangsungkan upacara pemberkatan pernikahan di wihara. Jadi tidak bisa hanya menerbitkan surat pemberkatan nikah tanpa melangsungkan upacaranya. Untuk sertifikat pemberkatan pernikahan yang kita gunakan di Indonesia itu merupakan sertifikat pernikahan yang sudah mendapatkan persetujuan format dari Bimas Buddha Indonesia. Jadi bukan asal-asalan buat. Sekarang mari kita lihat untuk ritus pemberkatan pernikahan yang sederhana. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Xiang Chan dan Qing Jing Chan. Saya sangat menekankan untuk menyanyikan kedua lagu pemujaan ini pada saat pemberkatan. Bahkan dalam ritus yang saya lakukan, biasanya juga saya memasukkan tradisi setempat. Lalu, yang kedua adalah mengundang kehadiran Mulacarya Dharma Raja Linsen dan para Buddha Bodhisattva. Saya biasanya menambahkan Gata Mahadistana atau Cicing Liansheng Ho Fo Jia Chuwen. Lalu yang ketiga Mahanamaskara, yang keempat Mahapujana. Mempelai membawa persembahan, biasanya Panca Pujana, Hua Xiang Ten Chakuo. Lalu kita juga mengajak mereka untuk melakukan persembahan dan merapal mantra persembahan. Lalu memohon para Buddha memberkati mempelai, membacakan naskah doa dan membakar naskah doa. Yang keenam, Acarya mewakili para Buddha Bodhisattva memberikan pemberkatan pernikahan. Yang ketujuh, Acarya memberkati kedua mempelai dengan percikan air Mahakaruna Dharani. Kedua mempelai meneguk air Mahakaruna Dharani. Yang kedelapan, kedua mempelai saling bertukar cincin. Lalu Acarya memberikan wejangan, lalu Mahanamaskara, dan upacara pemberkatan pernikahan selesai dengan sempurna. Biasanya kalau saya memimpin, saya melakukan satu sesi lagi sesuai tradisi setempat, yaitu kedua mempelai mempersembahkan teh kepada kedua orang tua mempelai. Dan para orang tua pun sangat senang. Boleh saja kita menambahkan tradisi seperti ini, yang penting tidak mengganggu ritus dalam Chen Fo Chong. Hal ini juga membuat orang tua dari kedua mempelai juga lebih menghormati tata cara pemberkatan dalam Chen Fo Chong dan menghargai sekte Chen Fo Chong. Selain itu, kita juga bisa memasangkan kain kepada kedua mempelai, dan kain itu telah telah disulam simbol home atau logo Chen Fo Chong. Dan kedua mempelai juga membaca janji pernikahan. Pembacaan janji pernikahan ini diwajibkan oleh pemerintah dari Bimas Buddha. Jadi ini biasanya kita masukkan dalam tata ritual di pemberkatan pernikahan di Indonesia. Tentu saja ritus yang ada di Chen Fo Chong ini tidak boleh kita kurangi, tetapi kita boleh menambahkannya sesuai dengan tradisi setempat. Saya ingat 2 minggu yang lalu, hari Sabtu, tanggal 2 di Seattle, 2 Maret. Sechun pernah berkata bahwa
Orang yang panjang usia pada saat ia meninggal itu sudah bukan ritual duka, itu adalah ritual suka. Saya ingat di Jakarta pada masa pandemi ada sebuah keluarga kaya dan sesepuh tertua dalam keluarga itu usianya sudah 90-an. Dan saat ia meninggal, pada saat ritus di rumah duka, semua anggota keluarganya mengenakan baju merah. Dan mereka juga tidak mengenakan tanda duka. Bahkan mereka juga mengundang barongsai untuk merayakannya. Sebagian orang mungkin merasa heran, bukankah ada ritual duka? Bukankah ini upacara duka? Mengapa mengenakan pakaian merah? Mengapa merayakannya seperti sedang pesta? Jadi sebenarnya ini sama dengan kata-kata Secun, bahwa untuk orang yang telah berusia panjang umur, maka saat ia meninggal itu bukanlah upacara duka, melainkan suka. Dulu juga pernah ada seorang umat Chen Focong, saat itu belum berusia 10 tahun, dan ia juga mengikuti sekolah minggu, dan akhirnya ia sekarang sudah menjadi dokter. Siswa Chen Focong ini 3 tahun yang lalu orang tuanya meninggal. Ia cukup dekat dengan saya. Ia menelpon saya dan berkata, "Sangse, ayah saya meninggal." Ia menangis dengan sangat sedih. Saya pun menghibur dia untuk merelakan ayahnya. Lalu saya bertanya, "Papa kamu usia berapa?" Saat ia memberitahu saya pun kaget. Karena si Sisyong ini berusia 30-an. Ia berkata, "Papa saya usia 90-an." Lalu saya mendengarnya pun saya segera berkata, "Wah, harusnya saya mengucapkan selamat kepada Anda bahwa papa Anda panjang umur. Karena berarti Anda pun juga memiliki genetik panjang usia." Dan setelah mendengarnya, ia pun menjadi terhibur. Jadi untuk orang yang telah berusia sangat-sangat lanjut, saat ia meninggal itu merupakan upacara suka, bukan lagi duka. Jadi materi yang tadi adalah ritual kehidupan, upacara suka, bagian ketiga yaitu konsep pernikahan. Jadi materi ini yang kita bawakan hari ini, dari mana asalnya? Yang harus saya ucapkan terima kasih adalah para divisi pendidikan, terutama Acarya Lien He. Mereka sungguh memiliki pengetahuan luas. Mereka telah merangkum begitu banyak materi, termasuk juga dari Sutra Mahaparinirwana, dari Sutra Singalowada, dari Sutra Pembabaran Sutra Sitigarbha yang dilakukan Dharma Raja Lienshen, Sutra Patriark ke-6, Lamdre, Dzogchen, dan juga Sutra Hati. Banyak sekali sutra yang diambil. Jadi, marilah kita memberikan tepuk tangan kepada Acarya Lien He dan juga timnya dengan mengetikkan 8888 di kolom chat. Karena beliau telah merangkum begitu banyak materi yang sangat bagus ini. Hari ini kita cukup cepat untuk menyelesaikan materi karena kita meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya cukup banyak. Dan saya akan tutup dengan sebuah lagu Buddhis dari buku karya Mahaguru ke-181, yaitu Sutra Dagang.
dari buku 181 Seutas Jalan Menuju Terang, yaitu Sutra Dagang Chu Men Shen I Ching.出门神已经，一迈就遇到观世音。东也一群佛，西也一群佛，南也一群佛，北也一群佛。出门神已经，一迈就遇到观世音。东也一群佛，西也一群佛，南也一群佛，北也一群佛。一切吉祥和平，一切吉祥和平，全迈进。出门神已经，一迈就遇到观世音。东也一群佛，西也一群佛，南也一群佛，北也一群佛。出门神已经，一迈就遇到观世音。东也一群佛，西也一群佛，南也一群佛，北也一群佛。一切吉祥和平，一切吉祥和平，全迈进。出门神已经，一迈就遇到观世音。东也一群佛，西也一群佛，南也一群佛，北也一群佛。和平全迈进。好，接下来我交给主持人邱 Selanjutnya 印。saya serahkan kepada pembawa acara Lianhua Chu Yin Chu Jiao.
Terima kasih kepada Acarya Lien Fei yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya kita memasuki tahap menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan yang telah dikumpulkan dari minggu lalu totalnya ada 21 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Amitabha Acarya Lien Fei, jika ingin memilih hari untuk bongkar makam dan mencuci tulang almarhum serta kremasi, hari apa yang harus dipilih? Kan-an. 金啊，那个叫做剪金。那 Harus memilih hari untuk melakukan 现在 这个 melakukan bongkar makam, mencuci tulang dan kremasi. 应该是 Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus 他是不是愿意哦？ bertanya kepada almarhum apakah ia mau, apakah ia bersedia. Jika tidak, kita tidak boleh sembarangan membongkar tanah makam. 然后呢， Harus hati-hati dalam hal ini. 选除热， Hari apa yang harus dipilih? Hari Chu. 选好日子后呢，选吉 Chu atau pemusnahan. 这 Chu. 个主事 Lalu memilih jam yang baik. 好， Yang penting tidak ada ciong atau benturan dengan pelaksananya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana menghitung sifat hari? 讲得非常明白。 Sesungguhnya minggu lalu telah dijelaskan 它就是 bahwa untuk sifat hari itu bukan dihitung bukan segampang itu kita menghitungnya. 星期有 Dan itu semua sudah ada di dalam buku. 适合办 12 sifat hari ini 啊，都 dimaksudkan untuk melakukan ritual apa saja. Jadi itu semua sudah jelas ya di minggu lalu. Jadi boleh membuka siaran ulang di YouTube jika Anda lupa. Boleh melihat tayangan minggu lalu. Jadi contohnya seperti Chure, hari Chu. Itu untuk hari pemusnahan. Jadi itu untuk memusnahkan hal-hal yang jelek. 大扫除啊， Jadi di buku panduan hari atau Nong Min Li itu sudah ada. 刚才那个要剪金啊， Hari-harinya sudah dicantumkan. Seperti tadi kita mau bongkar makam, kita mau 晚上就可以 kremasi itu menggunakan memilih hari Chu. 用那个日子，好像开张 Jadi 当然 kita 是 harus 啊 kita harus paham 好像是 hari apa yang kita pilih dalam melakukan berbagai macam ritual. 就一些什么重要事 Jadi 情 misalnya membuka toko, membuka usaha, kita pilih hari Kai atau buka. Untuk pernikahan gitu kita pilih hari Man atau sempurna. Pertanyaan ketiga, Sangse bagaimana cara memilih hari yang baik dalam upacara duka seperti tutup peti dan jenazah masuk ke liang lahat. 这个名例里面啊，它哪边 Dalam buku panduan hari, 我自己手上有名例，那名例啊， buku panduan hari yang dipegang Acarya Lien Fei itu 最上面跟 minggu lalu kan 下来 telah ditunjukkan bahwa di kolom baris paling atas adalah 就是 tanggal, lalu ada sifat 那 hari, 一天适合做什么事， lalu juga apa saja yang baik dilakukan di hari itu, ritual apa yang tidak baik. 都不可以去做。那 Jadi jika tidak baik, apapun sebaiknya ritual yang ada di sana jangan dilakukan. Jadi ada tulisan I atau baik punya, itu warna merah, itu berarti baik untuk dilakukan. 安葬啊，安 Di 葬 situ jika ada tulisan ancang, jadi pemakaman, dan warnanya merah ya berarti kita pilih hari itu. Jadi jika mau 那就很好了。 melakukan pemakaman atau kremasi, sebaiknya kita pilih hari itu, ancang atau pemakaman yang warnanya merah. Lalu lihat jam bagusnya. 但是问题是呢， Jadi di 好像 situ sudah ada di buku itu. 好像疫情期间，那很多人 Masalahnya adalah contoh pada masa pandemi seperti minggu lalu saya sebutkan. 第二天就已经告别式， Saat pandemi, semua jenazah harus cepat dikubur 有4天5天的， atau dikremasi. Jarang ada yang bisa ditunggu sampai 3 sampai 5 hari. Jadi kondisi pada saat itu harus cepat diproses jenazahnya. 好的集市都 Jadi belum tentu kita bisa memilih hari yang bagus 甚至日子也不一定能够 dan belum tentu 所要的能够
kita bisa mendapatkan hari yang kita inginkan. Pilih hari yang baik, jam yang baik, sulit sekali pada masa itu. 选不到好的 Jika 那 tidak 个 bisa mendapatkan hari yang bagus atau waktu yang bagus, 吉祥颂， ya 这 kita 个妙方是 kita bacakan, kita lafalkan gata mujur atau Ji Xiang Song. 吉日的 Itu sudah diajarkan oleh Mulacarya Liansheng. Jika bisa mencari hari yang bagus, 天啦，啊 waktu yang bagus untuk melakukan penguburan atau kremasi, ya tentu saja 好 bisa lebih sempurna lagi. 都翻开明历 Jadi coba buka-buka buku panduan hari, Anda baca-baca dan pelajari, pasti bisa memahaminya. Pertanyaan selanjutnya, saat kita memasang plakat arwah di wihara, harus pilih hari apa? Dan bagaimana cara kita menggabungkan plakat almarhum dengan leluhur di rumah? Bagaimana menggabungkannya? 为先人上牌位，在雷藏寺要选什么日子？ Pertanyaan pertama, jika memasang plakat arwah di Leicangse, harus pilih hari apa? 这个安联位啊，我们说的安联位， Sebenarnya 它更重要的一点 untuk 呢， memasang 不是选日子哦，因为它的 plakat 联位呢， ini bukan harus pilih hari, 对 karena hari apapun itu baik untuknya. 那最重要的是我们要之 Yang 前呢 paling penting, 征取他的意见，那个是 kita 最 harus 好的。 meminta dulu pendapatnya, melakukan pupei, 把我们的祖 tanya kepada almarhum. 安在 Jadi jika kita pindahkan 地藏殿，或者是 dari 某某大 rumah ke 地藏殿， Siti Garbasala di wihara mana gitu, apakah ia mau? 那个圣杯，那他就 Jika ia oke atau sengpei, maka berarti ia setuju, ya boleh dilakukan. 这个先人同意了，那我们假如要择日的话，哪边就是择吉日吉时就 OK。其实呢， Jadi 我 yang 们在 penting ia setuju, hari apapun boleh semua. 这天呢， Kayak seperti di Wihara Wajra Bumi Nusantara, hampir setiap hari 来 ada 安联位， proses 所以 pemasangan papan arwah di Siti Garbasala. 征求 Jadi 先人的同意，那个更重要。 poin pentingnya bukan memilih hari, tetapi harus terlebih dahulu meminta persetujuan almarhum. 土葬火葬，所以它只是安联位，所以 Karena 那 ini 个 hanya memasang papan arwah ya, bukan kremasi, bukan pemakaman. 自己简单处理合炉祖先位是 OK 的。 Lalu bagaimana keluarga menggabungkan 生活中 papan arwah leluhur? 修的当然是有加持力的，你皈了 Untuk 就有 seorang sadaka cenfo, saat sudah bersarana kepada Mulacarya Liansheng, tentu telah memiliki kekuatan silsilah. Yang penting Anda rajin bersadana, Anda pasti memiliki kekuatan silsilah yang dan sebelum melakukannya, terlebih dahulu mengundang Mulacarya menetap japa mantra sebanyak 7 kali. 如何知道合炉成功，也是用普杯方式啊， Bagaimana bisa tahu apakah penggabungan papan arwah di rumah itu sudah berhasil? Ya, gunakan pupei untuk mengetahuinya. 要小心的一点是说， Yang harus diperhatikan dalam melakukan penggabungan papan arwah, yang harus diperhatikan adalah untuk yang baru meninggal belum setahun, itu biasanya belum boleh digabungkan dengan leluhur lainnya. 在家里，假如有神位啦，有祖先神位的啊，祖先牌位的，我们也不可以将那个刚往生的牌位呢放在那个祖先牌位的工作上，他应该先另外做一个工作。 Papan arwahnya pun tidak boleh digabung di meja yang sama dengan leluhur yang sudah lama. Jadi yang baru meninggal belum setahun harus pakai meja yang berbeda. Jadi jangankan gabungkan papan namanya ataupun gabung tempat dupanya, tetapi meja yang sama saja tidak boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah waktu yang kita pilih itu tergantung waktu setempat? Misalnya, jika di Taiwan dikatakan malam jam 9, tetapi di Amerika pada saat itu masih pagi jam 7. Jadi yang mana yang kita gunakan? Jawabannya adalah mengikuti waktu setempat. 那个吉时是
Jadi jika waktu yang baik 辰时，那你就选你 yang 当地 Anda 的时 pilih adalah jam tertentu, maka itu adalah 时日的 kita 然后 ikuti 其实 waktu 晨 setempat. 时就是早上7点到9点，那 Jadi 你就 misalnya pagi waktu Chen jam 7 sampai jam 9, maka ya Anda ikuti waktu setempat Anda. Tidak bisa Anda gunakan waktu Amerika, waktu Malaysia, dan sebagainya. Jadi tetap ikuti waktu setempat. 理解的。好， Ini sebenarnya logika yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Pertanyaan selanjutnya, dalam kolom show yang bertentangan, ada istilah arah. 这个上个星期我 Maksudnya apa? Nah, ini minggu lalu juga sudah dijelaskan. 那个图表下面不是有一个 Jadi di dalam kolom itu, di dalam buku panduan hari, kolom-kolomnya 冲蛇、岁煞 ada 西 tulisan misalnya 它就是在同一个 ciong ular. 冲时，就是那天呢是对属蛇的人有冲犯。 Jadi pada hari itu biasanya sio ular 属蛇提示 mengalami benturan atau ciong. 岁煞西什么意思呢？意思说，他那天呢最好不要向西去办 Lalu 事。 ada tulisan sa si. Jadi misalnya sa si arah barat itu tidak baik. 啊，那个就 Jadi sebaiknya dia menghindari arah 然 barat. 后呢，他比如说跟人家约好了要 Misalnya 去 ia buat janji untuk menangani 他本身位置 perjanjian 西方 kesepakatan 啊，那 dengan pihak lain 其实现在 dan lokasinya 去 di daerah barat, ya sebaiknya hindari. Tapi sebenarnya 假如西方 zaman sekarang sudah jarang orang mengikuti 冲煞的部分 arah ini. 什么对什么方向有煞的啊，那既然被你看到了，心里感到不安，好啦， Tetapi 就 jika Anda kebetulan sudah melihat dan Anda merasa tidak tenang, ya sudah Anda baca gata mujur saja. 上师，那第7道问题，阿弥陀佛上师在灵骨塔 Pertanyaan selanjutnya, 是否可以为祖先做往 saat 生类 berdoa kepada leluhur di rumah Abu, apakah boleh menambahkan pelimpahan jasa leluhur atau Wang Shen Wei Hui Xiang? Karena ada yang berpendapat melakukan Wang Shen Wei Hui Xiang pelimpahan jasa itu bisa mengundang banyak arwah. Sebenarnya ini terlalu banyak berpikir. Maksudnya, sebenarnya di sana kan Anda pasti melakukan pelimpahan jasa, Anda menyebutkan pelimpahan jasa untuk siapa nama leluhur Anda. Jadi tentu saja ia yang akan mendapatkannya, arwah lain tidak bisa. Jadi harusnya masalah ini tidak perlu dikhawatirkan. 在地藏殿啊，诵经以后呢，或者诵 Malahan 往 jika di Siti Garbasala, seusai berapal sutra dan mantra, 而在那边诵经以后呢，回向给某某 seperti Dharmacarya Lien Hong, biasanya setiap hari di 比如说是 Siti Garbasala itu banyak sekali yang menunggu untuk melakukan 那回 doa. 向给他的那个某某人主事者的祖先 Seusai berdoa, melimpahkan jasa pasti untuk almarhum leluhur dari dia. 啊，某某人祖先。那假如说莲红教授师他也要回向给那个地藏殿的那幽灵众的，也 Jika Dharmacarya Lien Hong mau melimpahkan jasa untuk para arwah di Siti Garbasala, itu juga boleh sebenarnya. Kita boleh saja japa Sutra Amitabha, Sutra Siti Garba, Sutra Cheng Foching, Sutra Satya Buddha, dan sebagainya kita limpahkan jasa untuk para arwah di sana. Itu juga nggak masalah. Itu akan sangat baik sekali. Mereka pun akan berterima kasih kepada kita. 幽灵不会的，会，其实一个修行人啊， Jadi kekhawatiran ini tidak perlu ada. Bagi seorang sadaka yang rutin bersadana, membuat PR, sadana, japa mantra, dan sebagainya, tentu tubuhnya akan memancarkan cahaya. Jadi pasti banyak arwah yang berjodoh dengannya, itu pasti akan mencarinya. 要求送什么往生咒给 Mengapa 他， mereka mencarinya? Karena meminta bantuannya untuk menyeberangkannya, melimpahkan jasa. Karena ia merupakan seorang sadaka yang tekun berbawana, jadi pasti memiliki kemampuan untuk menyeberangkannya.
Pertanyaan selanjutnya, sepengetahuan saya ada arwah tidak bisa pergi lintas negara. Jika kita mempersemayamkan abu leluhur di luar negeri, bagaimana caranya? Apakah ia bisa pergi ke sana? 角度来看这个事情哦，其实呢， Jadi ini merupakan sudut pandang orang awam. Sesungguhnya di dunia arwah itu tidak ada batasan negara. 讲到这里，我记得以前那个科学家爱因斯坦， Saya ingat Albert Einstein 曾经怎么样证明了这个世界上有 bisa membuktikan, ia pernah membuktikan 只是可惜他的公式还没有列出来啊。这个第四个维度就是什么呢？就是时间我们 membuktikan elemen keempat yaitu waktu. Hanya saja penelitiannya belum sampai ke sana, risetnya. 找到一个 Jadi ada dimensi lain yaitu dimensi waktu. 就可惜那个公式还没有被他证明出来，不然的话，我们现在已经可以超越时间了，时间的维 Sayang 度了。 sekali saat itu belum berhasil ia buktikan. Risetnya belum mendalam. Jika tidak, maka mungkin sekarang kita sudah bisa berpindah waktu, pindah dimensi waktu. 他都会 Jadi sesungguhnya tidak perlu ada kekhawatiran soal lintas negara. Dimanapun kita berdoa untuk almarhum, ia akan tetap bisa mendapatkan manfaatnya, mendapatkan pahalanya. Pertanyaan ke-9, apabila telah memilih hari yang baik, tetapi salah satu anggota keluarga ada ciong atau benturan dengan sionya, apakah hari itu tidak boleh digunakan? Sesungguhnya patokan utama adalah pemimpin upacara, pemimpin acara itu apakah sionya sudah cocok. Jadi misalnya keluarga, bukan pemimpin, keluarga utama. Jadi jika keluarga utama sionya sudah cocok, tidak masalah. Jadi untuk yang lainnya kita tidak perlu permasalahkan. Kalau enggak, maka pasti akan ada hambatan terus hari apapun, pasti ada pihak-pihak yang sionya tidak cocok. Jadi misalnya kita sendiri mau pergi ke rumah duka dan kita beringat bahwa kita sedang ciong dengan tai sui, atau hari ini tidak bagus, maka kita bisa pikirkan sendiri apakah kita akan pergi atau tidak. Tetapi umumnya ritual itu akan tetap dilakukan tergantung pada keluarga inti. Jadi memandang sio dari keluarga inti. Oke. Untuk yang kerabat jauhnya lainnya tidak dipermasalahkan sionya. Amitabha Sangsi, ibu saya, abunya bulan depan, Imlek tanggal 10 bulan 3, sore jam 3 akan dikuburkan. Dan pada saat itu saya ciong macan dan ada ciong. Apakah cukup membaca gata mujur saja, maka bisa mengelakkan semua masalah? Jadi sebenarnya minggu lalu saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang gata mujur. Jika kita memilih hari bagus, jam bagus, tetapi itu akan sangat baik. Tetapi jika tidak ada hari bagus, jam bagus, maka kita baca gata mujur. Jadi kalau Anda tanya, apa benar dengan baca gata mujur bisa mengelakkan semua masalah? Itu semua tergantung keyakinan Anda pada mulacarya. Jika Anda punya keyakinan 100% pada mulacarya, pasti hasilnya sangat bagus. Jadi kita mau baca sutra, mau baca mantra, dan sebagainya.
对待自己根本上是信心有多少。 Semuanya balik lagi pada keyakinan kita sedalam apa kepada Mulacarya Liensen. 真的会化解的。哦，所以在不得已的情形下，那我们就送吉祥颂。 Pada situasi yang kita tidak bisa kendalikan, ya kita baca kata mujur. Pertanyaan ke-11, jika sebelum meninggal sedang sakit parah, apakah boleh menggunakan selimut darani menutupi tubuh? 通常呢，一般人的理 Sesungguhnya selimut darani ini biasanya dipakai begitu meninggal, langsung dipasangkan selimut darani. Tetapi jika ia sedang koma atau sekarat, itu juga sudah boleh dipasangkan selimut darani. 所以我们就不用考虑了。 Jadi tidak perlu banyak pertimbangan, langsung selimutkan saja. Jadi pertanyaan ini sepertinya bilang sakit parah, ya saya anggap sedang sekarat atau koma. 就是时间问题而已，也就是说 Atau 弥留。 menjelang ajal. Pada saat sudah jelang ajal, langsung selimutkan saja dengan selimut darani. 这个是好的，哎。 Itu merupakan hal yang baik. 那接下来第12道问题，上师往 Pertanyaan 生 selanjutnya, selimut darani, apakah nantinya akan ditutupkan di kotak abu? 应该是往生被盖在这个 Seharusnya, jawaban Acarya adalah seharusnya selimut darani ditutupkan menyelimuti jenazah. 那往生被是跟着火化的哦，没有把它收起来的哦。 Jadi pada saat kremasi, itu selimut darani juga ikut dibakar. Nggak mungkin diambil lagi, lalu nanti dipakai ulang untuk kotak abu. 盖上往生被，然后入殓 Di 了。 saat almarhum meninggal, kita langsung selimuti, lalu itu jenazahnya masuk ke dalam peti, peti ditutup, lalu dikremasi bersama-sama. Ya tidak mungkin dibuka lagi, diambil untuk tutup di kotak abu. 以前我曾经在巴厘岛好多年前 Dulu 了， saya di Pulau Bali beberapa tahun lalu, 我也吓了一跳。他们那边我 saya 问 juga kaget 没有啊， kondisi di sana. Saya tanya apa ada selimut darani, katanya ada. 我说诶，这个往生被怎么这么皱的？原来他们那边往生被是 Mereka ambil selimut darani yang sudah kusut-kusut banget gitu. Jadi saya tanya kenapa bisa kusut begini? Ternyata selimut daraninya kongsian pakai. Jadi kalau ada yang meninggal diselimuti, nanti kalau mau kremasi diambil lagi. Jenazah dikremasi, nanti selimut darani disimpan. Kalau ada yang meninggal lagi dipakai lagi. Jadi itu sebenarnya salah. Jadi selimut darani itu harusnya ikut dikremasi menutupi jenazah. Pertanyaan selanjutnya, jika ada plakat arwah, beberapa plakat arwah atas nama yang sama, pada saat kita mendaftarkan almarhum dalam formulir pendaftaran penyeberangan, alamat manakah yang harus diambil? Atau kita pilih salah satu saja atau semuanya? Menurut Acarya, kalau saya dulu semuanya saya tulis. 放他的那个精神代表他的衣服，4个灵位我都写。 Jadi jika menulis ada punya beberapa plakat arwah di beberapa wihara, ya semuanya saya tulis. Tetapi jika mau mengikuti upacara penyeberangan dan waktunya mepet, kita tidak bisa menuliskan semuanya, boleh salah satu saja. Kalau bisa tuliskan semuanya, ya pasti lebih bagus. Kalau tidak bisa, pilih salah satu saja. Pertanyaan selanjutnya, jika kita menaruh barang khas kita, barang pribadi kita, pengganti kita di papan arwah, di rumah abu, pada saat kita masih hidup, itu barang apa yang kita taruh di sana? Apakah sama seperti melakukan sengci, upacara sengci yang dilakukan Maguru? Biasanya kita menaruh pakaian yang sering kita pakai.
彩虹雷藏是双连镜 Dan 那边， mari saya menceritakan bahwa saya telah memesan tempat di Twin Lotus Columbarium Seattle, dan karena saya masih hidup, jadi saya menaruh benda pengganti. Jadi saya taruh potongan baju, kuku, rambut. Tapi kalau almarhum ya pakai potongan baju juga sudah boleh. Pertanyaan selanjutnya, jika ada takdir akan keluar darah, pendarahan, takdir pendarahan, apakah check up, pengecekan darah itu juga boleh termasuk sah gitu? 糖尿病那个验血是不是可以当做是血光 Dan 之 minggu 灾？ lalu saya cerita misalnya membersihkan karang gigi, itu ada pendarahan, ya itu termasuk juga. 然后到了一个城市去弘法，然后我的那个无名指啊， Waktu minggu lalu saya cerita, saya harusnya ada takdir pendarahan, musibah pendarahan. Dan saat saya pergi ke Dharma Yatra di suatu tempat, kelingking saya terjepit dan terjadi pendarahan. Ya, musibah itu pun telah terelakkan. Jadi itu pengalaman itu terjadi tanpa saya rencanakan. Tanpa direncanakan. Jadi bukan saya sengaja menjepit tangan saya hingga berdarah. Jadi kalau membersihkan karang gigi atau pemeriksaan darah, mungkin sebaiknya kita tanyakan kepada Mulacarya Linseng apakah boleh, karena itu disengaja. Pertanyaan selanjutnya, berapa tahun selisih usia yang bisa dikatakan Chong dan bagaimana cara melakukan tolak balanya? Minggu lalu kan ada tabel usia dan Shio, jaraknya 6 tahun. Jadi misalnya Shio naga dengan Shio anjing, itu selisih 6 tahun, ada Chong atau benturan. Jadi umumnya kedua mempelai biasanya kalau usia selisihnya 6 tahun, selisih usianya 6 tahun itu dikatakan ada Chong. Tetapi jika sudah menikah begitu lama dan baru sadar, oh ternyata usia kita beda 6 tahun ya, ternyata kita Chong ya. Nah, itu harus bagaimana? 一个要生产的一个女弟子， Minggu lalu ada seorang siswi Cemfocong yang ingin melahirkan. Dan Mulacarya Linseng mengajarkan dia untuk merapalkan Sutra Sitigarbha untuk melenyapkan nidana yang tidak baik di antara dirinya dan bayinya. Sehingga ia pun saat melahirkan semuanya sangat lancar dan anaknya pun mudah dirawat. Jadi misalnya dalam kasus ini juga sama. Sudah menikah begitu lama, kalau baru tahu ternyata usia selisih 6 tahun dan ada Chong, harus gimana? Ya buat aja PR sadhana. Mau baca Sutra Sitigarbha tentu sangat bagus. Jadi buat PR, mantra, sutra, dan limpahkan jasa untuk tolak bala. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah terlanjur menabur abu jenazah di laut, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya ini bagus, banyak yang bertanya tentang ini. Dan saya mengatakan bahwa pelarungan di laut itu kurang cocok untuk sebagian orang. Tetapi jika sudah terlanjur dikremasi dan abunya ditabur di laut, harus gimana? Apalagi jika keluarga tidak menaruh abu di Sitigarbha Sala atau di rumah abu. Solusinya adalah memasang papan atau plakat arwah di Sitigarbha Sala di wihara. Sekarang memang cukup populer kremasi dan melarung abu jenazah di laut. Seperti di Jakarta ada sebuah rumah duka yang sangat besar. Dan setelah selesai ritual duka, langsung jenazahnya dimasukkan ke krematoriumnya
Lalu nanti keluar abu jenazahnya dimasukkan di dalam guci abu. 他们就出海把它撒在海上，但是 Lalu 最主要的 mereka akan naik kapal ke laut dan melarungnya. Yang terpenting ada bagian dari abu yang ditaruh di rumah abu di wihara, jangan semua dilarung. 所以那个其实不等于是海葬，重点是它已经有骨灰放在骨灰坛，然后 Jadi 交 ini 给 bukan termasuk murni dilarung ya, karena ada abu yang ditaruh di rumah abu di wihara. Tetapi jika semuanya sudah dilarung di laut, ya cara terbaik adalah memasang plakat nama, plakat arwah di Siti Garbasala di wihara. Tanya selanjutnya, apakah boleh memilih hari untuk melahirkan atau operasi sesar? Jawabnya adalah boleh. Saya pribadi sering menjumpai hal demikian. Biasanya ada umat yang meminta saya untuk memilih hari yang bagus untuk operasi sesar. Tetapi biasanya sudah pilih hari yang bagus. Ya, biasanya hari yang dipilih juga sesuai dengan petunjuk dokter. Misalnya rentang waktunya kapan kira-kira bisa melakukan sesar. Ya, misalnya dikatakan oleh dokter antara tanggal sekian sampai sekian lebih baik kalau lakukan operasi. Lalu kita cari dari antara waktu itu mana hari yang terbaik untuk dia. Tetapi biasanya sudah dipilihkan hari pun, apa yang terjadi? Ia belum tentu bisa melahirkan sesuai dengan hari bagus itu. Mengapa demikian? Belakangan saya pikir, mungkin anak yang akan lahir itu tidak punya berkah sebagus itu untuk mendapatkan tanggal dan hari yang baik. Kecuali jika Anda meminta dari mula caria. Seperti cerita di minggu lalu dari buku Secun. Di tanggal yang diberikan oleh Mahadewi Yaoche. Mahadewi Yaoche Cimu. Jadi biasa sudah dicarikan hari juga ternyata melahirkan sesuai petunjuk Secun atau Yaoche Cimu. Jadi memang tergantung apakah bayi yang akan lahir itu memiliki berkah untuk bisa terlahir di hari yang baik itu. Ada juga yang bisa lahir di hari yang bagus, tetapi jamnya belum tentu bisa. Jadi ya jawabnya boleh mencari hari untuk operasi sesar. Pilih saja hari yang bagus, jam yang bagus, dan juga tidak ada ciong dengan si ibu yang akan melahirkan. Pertanyaan ke-19. Jika seseorang yang hampir meninggal pada jam 1 malam, di dalam naskah doa, jam apa yang harus dituliskan? Apakah jam zi atau chou? Jadi jam chou itu jam 1 sampai jam 3, zi itu jam 11 sampai jam 1. Jadi kalau meninggalnya pas-pasan di jam 1, jam yang mana yang kita ambil? Waktu yang mana? Biasanya jarang sih bisa pas-pasan seperti itu. Tetapi jika memang begitu, kita ambil jam 11 sampai 1. Mengapa demikian? Karena saat kita tahu ia sudah meninggal, sebenarnya beberapa waktu sebelumnya ia sudah mulai meninggal. Jadi mungkin sebelumnya nafasnya sudah mulai putus, tetapi pada saat kita menyadari bahwa jantungnya sudah berhenti, itu mungkin setelah jam 1. Tapi sebelumnya dia sudah meninggal. Jadi saya memilih waktu sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya yang ke-20, saya tidak menikah, jadi saya
saya berniat kelak setelah meninggal maka abu saya akan dilarung di laut. Lalu di wihara Poyek Lecangse ditaruh sebuah plakat arwah. Di wihara itu ada biksu yang melafalkan sutra. Jadi abu saya kalau misalnya dilarung pun tidak masalah. Karena saya kan sudah ada papan arwah. Apakah pemahaman seperti ini benar? Benar sekali. Jadi sebenarnya semasa hidup kita juga harus sudah memutuskan kelak bagaimana kita mau 我那个 jenazah 是 kita diproses. 天天都有法师诵经哦 Seperti di Poyek Lecangse itu juga bagus. Ada biksu lalu 很好的问题。 pada saat Fahui, upacara Dharma juga akan mendapatkan manfaat. Jadi pemikiran Seci ini sangat bagus. 我们其实在Zoom 这里呢，也是陆续收到了一些问题，但由于时 Jadi 间的关系， terima kasih kepada Acarya Lien Fei yang telah menjawab semua pertanyaan. Dan di kolom chat sesungguhnya banyak sekali pertanyaan yang diajukan, tetapi karena keterbatasan waktu, kita sudah tidak bisa menjawabnya lagi dan pertanyaan ini akan dijawab dan dibagikan di grup WhatsApp. Terima kasih kepada Acarya Lien Fei yang telah membawakan materi kita dengan sangat bagus. Terima kasih Acarya telah berdedikasi. Dan kita berterima kasih kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He dan meminta beliau untuk membuat rangkuman sedikit tentang materi ini. Amitabha kepada Acarya Lien Fei. Dalam sekejap 3 kelas sudah terlewatkan. Terima kasih kepada Acarya Lien Fei yang selalu membawakan materi dengan penuh senyuman dan juga suara yang sangat merdu. Dan setiap kelas kita berlangsung dengan sangat manggala, sangat sempurna. Semua hal dijelaskan dengan sangat detail dan juga disisipkan kisah nyata. Seperti hari ini memberikan kisah tentang beberapa penulis sehingga kita bisa menikmati kelas ini dengan penuh kepuasan. Dan juga di akhir setiap kelas juga diputar lagu yang sangat merdu. Terima kasih Acarya Lien Fei. Apakah kalian semua tahu Acarya Lien Fei dulu pernah sepanggung dengan Teresa Teng? Jadi boleh tepuk tangan. Pernah bernyanyi bersama Teresa Teng. Terima kasih Acarya Lien Fei yang telah menjawab semua pertanyaan dengan sangat sabar. Hari ini pertanyaannya sebanyak 20 pertanyaan. Itu rekor yang belum pernah ada. Jadi tentu menunjukkan bahwa materi ini sangat menarik bagi kita semua. Tapi kalian semua bisa menikmatinya pelan-pelan. Kita masih ada lebih dari 30 sesi kelas lagi. Terima kasih kepada Acarya Lien Fei. Dan saya rangkum semua kelas ini dalam 3 kata. Belum puas mendengar. Jadi saya juga kali ini belum melihat bagaimana prosesi pemberkatan pernikahan yang begitu indah yang biasa Anda bawakan. Apakah bisa Anda bagikan? Atau Anda boleh bagikan kepada grup WhatsApp bagi peserta kelas Dharma ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Acarya Lien Fei. Terima kasih kepada dukungan dari Acarya Lien He. Dan semoga kita kembali berjodoh untuk bisa mendengarkan kelas dari Acarya Lien Fei. Minggu depan materi kita untuk menyesuaikan dengan jadwal dari pengajar. Minggu depan topiknya adalah ritual duka.
apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga. Kita perkenalkan sebentar pengajar kita, Wu Zizai Shishong. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman dalam pendidikan terkait dengan ritual duka. Marilah kita menantikan kelas beliau minggu depan. Sebelum kelas ini diakhiri, marilah kita melakukan foto bersama. Silakan membuka kamera Anda dan berfoto bersama. Karena jumlah peserta yang cukup banyak, jadi saya akan hitung dari 10 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. 感谢大家，今天的课程结束。Terima kasih kepada semua peserta kelas ini. Dan di akhir acara kita undang Acarya Lien Fei untuk mengucapkan salam perpisahan kepada kita semua. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Lien Hua Cheng Chu, Ketua Divisi Publikasi Acarya Lien Ye, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lien Chia, kepada semua acarya, Dharma Carya, Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palasraya, kepada semua pengurus wihara dan juga peserta kelas. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara, Pandita Chiu-yin, dan penerjemah Pandita Icha dan juga Pandita Fanny. Saya juga menantikan kelas minggu depan. Tahun ini materi kita sangat beragam dan sangat kaya. Jadi jangan lewatkan kelas kita. Minggu depan adalah tentang ritual duka. Terima kasih semuanya. Amitabha. Terima kasih kepada acarya, kepada penerjemah, Pandita Icha dan juga Pandita Fanny, dan juga kepada acarya Lien Fei dan juga Dharmacarya Lien Ru yang telah mengepalai tim penerjemah. Minggu depan kita jumpa kembali di kelas kita di waktu yang sama. Bye-bye. 谢谢，谢谢上师，拜拜，谢谢教授师、讲师、助教，拜拜。谢谢师兄师姐，拜拜。谢谢，再见，晚安。看到吴志在老师在线上了，安，哇，美乐助教，期待下个星期拜拜，淑云助教、美儿助教，谢谢。谢谢上师师姐，大家，阿弥陀佛。拜拜。下个星期不见不散哦。